Terkadang hidup seperti permainan, entah menang atau kalah, tapi kamu harus memberikan semua upaya yang terbaik. Jangan takut dengan keadaan, tapi takutlah akan hidup sebagai muda-mudi yang tidak bisa apa-apa dan tidak bisa memberikan kontribusi terhadap bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Selamat malam masyarakat Lampung, khususnya masyarakat Lampung Utara. Ya, jumpa kembali bersama saya Amalia dan Warna ID dalam acara talk show kesayangan kita semua di Ngopi, Ngobrol Pintar bersama Amalia. Ya, baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu tema yang cukup menarik, yaitu tentang dua nama. Seperti yang kita ketahui bahwasanya pasca terbitnya surat Bupati Lampung Utara yang ditujukan pada partai pengusung, tentunya bola panas ini menjadi tugas berat bagi koalisi partai untuk menindaklanjuti, mencari, menyimpulkan, serta menyerahkan dua nama bakal calon wakil bupati kepada Bupati Lampung Utara tentunya. Nah, untuk mengetahui sudah sejauh mana langkah koalisi partai untuk menindaklanjuti surat ini, siokianya di tengah-tengah kita telah hadir 4 partai pengusung, tetapi di sini perwakilan dari PAN yaitu telah hadir dari Sekretaris DPD PAN Kabupaten Lampung Utara Bang Suwardi SHMHCM CPCLE membersamai kita. Selamat malam Bang Su. Selamat malam Mbak Amal. Sehat Bang Su? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bang, kira-kira nanti ada hal menarik apa nih Bang yang pengen Abang bahas? Kasih bocoran dikit dulu nih Bang terkait hal ini. Selamat malam pada seluruh pemirsa Warna ID dan Bang Laksamana, tokoh masyarakat malam ini kayaknya. Yang paling menarik adalah bahwa partai koalisi sudah punya dua nama masing-masing. Dua nama ya Bang ya? Iya. Oke, nanti pemirsa Lampung Utara, dua nama ini siapa aja sih? Oke, nanti bakal dibahas langsung. Oke, ya pemirsa Lampung Utara, di sini narasumber selanjutnya tentu sudah tidak asing lagi layar kaca kita, yaitu Ketua Majelis Penyimbang Adat Kabupaten Lampung Utara sekaligus yang tengah menduduki jabatan sebagai Ketua STIMIK Kabupaten Lampung Utara, Bang Laksamana Bangsawan SHMM. Selamat malam Bang Laksamana. Selamat malam. Oke, biasanya Bang Laksamana ini kerap disapa Kiai Lak. Sehat ya Kiai? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Kayaknya Kiai ini bakal ngebahas hal menarik apa nih Kiai terkait dua nama ini Kiai? Ya, yang pertama saya klarifikasi dulu. Iya, klarifikasi apa Ya. Kiai? Kehadiran Laksamana di sini kalau ketua STIMIK-nya memang melekat ya. Di mana saja dia, selagi dia ngejabat, ya ketua STIMIK itu kemana-mana dia tetap ketua STIMIK gitu kan. Tapi tadi disebutkan sebagai ketua Majelis Penyimbang Adat Lampung, saya bukan ketuanya, tapi saya salah satu dari unsur ketua, yaitu ketua bidang Litbang. Ketua bidang Litbang, Ya. oke. Dan kebetulan salam sayang selalu dari stan Rajo Puncak itu Iwan Setiawan yang kebetulan tidak bisa hadir pada malam hari ini dan menunjuk saya sebagai ketua Litbang yang maju ke sini. Intinya bocorannya adalah garis besarnya wakil Bupati Lampung Utara siapa yang menghambat? Siapa yang menghambat? Ya, tentunya sudah bergulir berapa jauh. Intinya dalam persoalan ini atau dalam masalah ini, tentunya ketika ada kendala ada penghambat. Nah, ini yang mungkin akan kita bahas bocorannya. Seperti itulah nanti kita bahas lebih lengkapnya. Terima kasih Adinda. Ya. Oke, terima kasih Kiai. Ya, pemirsa Lampung Utara, seperti yang telah kita dengar tadi bahwasanya ada penghambat. Selain dua nama, tentunya saja ada penghambat. Oke. Penasaran kan agaknya? Kita langsung saja nih ke Bang Subang. Kalau yang Amal dengar nih ya Bang, kabarnya Bupati Lampung Utara sudah bersurat nih Bang
ke partai pengusung terkait adanya pemilihan wakil bupati ini. Benar nggak nih Bang? Iya betul, jadi sekitar seminggu yang lalu kami sudah terima surat dari Pak Bupati Lampung Utara terkait dengan kesiapan parpol untuk mengusung wakil bupati atau mengusulkan wakil bupati yang akan mendampingi beliau. Nah setelah menerima surat itu kita sudah mulai, sebenarnya sebelum surat itu masuk juga kita sudah mulai ancang-ancang, ini sudah mulai melakukan seleksi internal siapa saja yang pantas untuk diusulkan menjadi pendamping Pak Budi itu sendiri. Iya, berarti kira-kira Bang sudah dilakukan adanya pertemuan belum Bang antar koalisi ini Bang? Kalau antar koalisi baru sekali, dua kali waktu itu pernah ketemu. Tapi ya karena kami masing-masing parpol itu punya calon masing-masing ya, sementara sekarang masih menggodok calonnya masing-masing dulu ya. Seperti PAN misalnya sedang melakukan seleksi internal untuk memunculkan minimal 2 nama nanti kita usulkan masuk ke koalisi. Dari PAN ada 2 ini, siapa yang akan didukung misalnya. Nanti di koalisi itu diseleksi lagi. Kan ada 4 koalisi itu, kalau dia 2-2 itu udah 8 kan. Nah, dari 8 itu kan nanti dikerucutkan lagi jadi 2. Tapi di internal masing-masing parpol sudah lakukan seleksi dulu, mencari kader-kader terbaik. Yang untuk menjadi wakil bupati Lampung Utara. Oke, Bang, kita ini kan kerap sekali berbicara terkait wakil bupati. Kira-kira Bang dari partai koalisinya sendiri setuju nggak sih Bang akan adanya wakil bupati ini gitu Bang? Mendukung nggak mereka seperti itu? Iya, insya Allah partai pengusung pasti setuju ya. Karena apa? Karena perjalanan Pak Budi ini kan masih sekitar 3 tahun lagi kalau nggak salah ya, atau 2 tahun setengah lagi. Nah ini kan perlu pendamping beliau untuk melanjutkan visi dan misi ketika dia berpasangan dengan Pak Agung dulu. Nah jadi parpol ini ya bertanggung jawab supaya visi dan misi itu bisa terlaksana, ya harus ada wakil bupati. Insya Allah kita setuju. Setuju ya Bang ya. Berarti kalau untuk PAN sendiri tadi kata Abang sudah sampai tahap penyeleksian seperti itu ya Bang? Betul. Ya? Kalau boleh tahu masyarakat Lampung Utara boleh tahu nggak nih Bang siapa namanya? Kalau nama belum berani ya, kita munculkan, tapi mungkin saya kasih clue-nya dulu. Apa nih Bang? Yang pasti 2 nama itu adalah pengurus PAN Lampung Utara. Pengurus PAN Lampung Utara. Ada yang salah satunya berlatar belakang juga akademisi juga. Berlatar belakang akademisi, jangan-jangan Bangsu nih Bang? Enggak, banyak juga pengurus parpol itu yang berlatar belakang akademisi. Kirain Bangsu nih. Karena Laksamana juga kan akademisi juga latar belakangnya, walaupun dia bukan di PAN, tapi dia dilirik juga sama PAN ini. Oke, Yai, Amal juga pengen nanya nih sama Kiai. Yai, gimana sih Yai kalau Kiai melihat terkait wakil bupati ini dari kacamata penyimbang adat itu Bang? Yai. Ya, silakan Yai. Terima kasih Adinda Amal. Yang saya sayangi Pak Suwardi ya, Bang Suwardi, bukan Amal yang disayangi tadi maksudnya Pak Bang Suwardi. Karena ini selain sahabat kental gitu sama beliau ini kita sering diskusi memang kan. Jadi di penyimbang adat itu sendiri juga itu terdiri dari 5 marga yang ada di sana gitu kan. Ada marga Nunyai, ada marga Selagai, marga Kunang, marga Beliuk, dan Sungkai Bunga Mayang di sana. Di dalam kita nggak pilih-pilih siapa itu kan tergantung dengan, kalau menurut peraturan kan perundang-undangan itu kan harus partai pengusung yang bawa ya. Tapi ini selalu kita evaluasi atau selalu kita pantau partai pengusung ini apa sih yang akan dibawa mereka, siapa sih. Kita tunggu-tunggu kalau ada penjaringan gitu kan. Siapa tahu dari Empal sendiri kan kalau ada penjaringan, masa penjaringan kalau dia ada yang katanya bebas nih, kader luar partai juga eksternal katanya bisa daftar. Boleh, katanya gitu kan. Ya bukan iseng-iseng, kita mau daftar sebenarnya gitu kan. Nah urusan diterima atau enggak itu urusan nanti. Dan yang sangat menjadi miris dalam pemikiran kita bahwasanya 3 hari atau 4 hari setelah Pak Budi itu dilantik, itu dia mengadakan pengajian, dia selalu mendengungkan bahwasanya dia akan mencari wakil bupati pada saat itu yang definitif ya. Itu kan diserahkan kepada partai pengusung. Yang barusan saya dengar
dari Bang Suwardi tadi sudah 2 kali kumpul katanya. Kalau pengetahuan saya baru 1 kali kumpul itu Baru 1 kali ya? di rumah bupati kan. Dan itu juga nggak jelas juga kumpul siapa yang undang dan siapa yang diundang gitu kan. Oh, berarti belum ada kejelasan. Barusan kumpul-kumpul gitu aja. 1 minggu yang lalu persis, tepatnya di hari Rabu saya ketemu dengan Pak Budi. Saya tanya, Iya. Bang Budi, saya bilangin, Pak Bupati, apa cerita wakil bupati ini? Kan saya bilang kan, saya tanya sama dia kan. Loh kan udah saya serahkan sama partai pengusung, godoklah sebab mereka gitu. Iya. Jadi sekembali dari sana, kebetulan besoknya ada acara dan kami kumpul-kumpul juga sama beberapa tokoh-tokoh adat. Kita bicara di sana. Kalau Pak Budi bicara seperti itu, katanya berarti ada yang menghambat ini urusannya. Nah, hari malam nanti ada undangan, katanya kalau undangan, Laksamana aja yang hadir di sana katanya. Tanya tuh sama partai pengusung katanya. Kita berharap betul malam ini ketemu sama Pak Faruk gitu kan, sama Bang Faruk kan. Apa ceritanya nih, ketua koalisi ini kan? Biar jelas gitu kan, biar kita kembali dari sini laporan sampai dengan lembaga kita gitu, sampai bahwasanya sudah ada laporan yang cukup jelas gitu kan. Jangan laporan hanya PAN saja yang siap gitu kan. 3 partai yang lainnya gimana gitu kan. Karena kita mempunyai pengen turut andil dalam hal ini. Benar. Karena kita dari penyimbang adat itu yang pertama kita mempunyai juga bahwasanya wakil bupati yang mau kita usung ini kita nggak mau seperti keledai masuk lubang 2 kali gitu kan. Artinya bupati dan wakil bupati ini harus bebas dari yang namanya korupsi, Iya. gratifikasi. Kolusi dan nepotisme. Kalau nepotisme kita agak repot gitu, urusan nepotisme ini sejauh Iya. mana ukuran nepotismenya. Tapi yang pasti korupsi sama gratifikasi, dan yang tidak lupa bahwasanya bebas dari narkoba gitu kan. Benar. Nah, ini yang kita harapkan ke sana, karena generasi penerus kita ini seperti apa. Belum lagi jujur kita sampaikan sama Bang Budi harus ada wakil bupati, karena Bang Budi ini kita sampaikan bahwasanya Bang Budi ini kesehatannya agak terganggu akhir-akhir ini. Dan beliau menyadari itu katanya. Saya nggak pernah menghambat dan saya sudah mempersilahkan katanya kan. Makanya kita berharapkan seperti itu kan. Kemudian ada kriteria lagi yang mau kita bawa usung pada malam hari ini, Apa tuh ya? bahwasanya wakil bupati Lampung Utara ini harus orang Lampung gitu kan. Harus orang Karena Lampung. kita dari majelis penyimbang adat ya minta orang Lampung ya kira-kira Ya. gitu kan. Yang dimaksud dalam arti kata orang Lampung ini, Bang Suwardi, Apakah Bang sukunya Suwardi, Yai, ataukah? ya Bang Suwardi ini kan akademisi kan, Ya. dia bisa menerjemahkan yang berbeda gitu kan. Ya. Tapi dia bisa juga menyamakan persepsi dia dengan persepsi kita. Yang dimaksud dengan orang Lampung itu tahu, bukan berarti dia harus titisan dari orang berdarah Lampung. Oke, gimana tuh ya? Nah, contohnya Pak Budi ya, Pak Oke. Budi sendiri. Pak Budi itu kalau ditanya orang apa, orang Lampung dia bilang. Tapi kalau diikutin sejarah titisan dia ini Lampung yang seperti apa gitu kan. Termasuk Lampung yang benar-benar garisnya Lampung, atau Lampung yang sebelah-sebelah. Ada yang lebih parah lagi, kalau dia jadi Lampung cadang, tambah kerok kita dibuatnya kan. Artinya merwatin aja dia nggak tahu gitu kan. Nah, jadi kita masukkan orang Lampung itu Gimana seperti tuh ya Pak Budi maksudnya? tadi. Ya. Pak Budi ini sudah diangkat menjadi orang kota alam, suku Nunyai gitu kan. Ya. Jadi orang Nunyai, dia sudah dilampungkan. Andai kata dari salah satu partai itu dia yang punya garis tangannya, dia yang menjadi wakil bupati gitu kan. Kita berharap sebelum dia jadi wakil bupati, sebelum dia dilantik, kita lantik duluan dia jadi orang Lampung gitu kan. Kita lantik. Mewari lah Oh, kira-kira gitu oke. kan. Kita angken dia jadi orang Lampung Kita dulu angkat gitu kan. Ya. Agar nanti ruang gerak dia bebas gitu. Ketika ada orang begawi datang, Datang. dia pakai peci, pakai sarung, sudah bisa masuk sesat atau sudah bisa masuk ke tempat adat itu. Kalau dia bukan orang Lampung, haram hukumnya untuk masuk, Benar. ikut merwatin di situ itu kan. Makanya kita bilang kan harus orang Lampung Harus tadi orang itu kan. Dilampungkanlah dulu lah kira-kira seperti itu kan. Benar-benar. Orang Umar Sono aja bisa jadi orang kota Bumi Tengah kalau nggak salah itu waktu itu kan. Ya. Masa wakil bupati kita nggak bisa kira-kira seperti itu kan. Nah, itu contoh yang misi yang kita bawa, kita emban bahwasanya itu pun akan kita sampaikan baik secara kelembagaan maupun person untuk mereka nanti yang memilih gitu kan. Nah, jadi siap-siap aja kalau Suwardi dia orang Lampung ya, siap-siap aja kalau misalnya ada yang ngerasa dia tinggal di kota Bumi dan dia Iya. ngerasa dia belum jadi orang Lampung, cepet-cepetlah cari kawan Suwarian gitu kan, motong kebok dulu kan, jadi orang Lampung dulu gitu kan, biar dia tidak ada kendala dan dia terbebas dari hukum-hukum adat gitu yang ada di Benar, sini yang benar, untuk benar. mengganjalnya gitu kan. Benar-benar.
Ya untuk sementara itu dulu. Oke. Atau ada yang mau ditanya lagi nih, Bang Su dulu. Enggak, langsung aja nih ya Bang. Kalau dari yang Abang sebutkan tadi ciri-ciri salah satu calon itu Bang, kira-kira udah orang Lampung beneran ataupun harus diangkat dulu ini Bang, kalau dari ciri-cirinya Bang? Kalau dari mana ciri-cirinya Iya. orang Lampung betul. Orang Lampung betul, berarti nggak memang usah latar diangkat iya ya. latar belakang jelas. Jadi saya pikir memang ini masukan juga Benar, benar. untuk partai dari Bung Laksamana tadi. Iya. Artinya kriteria pertama itu ya harus orang Lampung. Ya orang Lampung dalam arti luas, bukan berarti dia harus keturunan Lampung asli juga enggak. Yang jelas dia memang tinggal di Lampung lah, atau lahir di Lampung, kemudian dia sudah banyak pengabdiannya di pengabdian Lampung, Lampung ya. Nah, saya juga berharap kalau bisa memang sebelum ini masuk atau keluar 2 nama dari parpol pengusung ini, dari Empal juga harus mengirimkan kriteria kepada parpol-parpol itu kan, ke masing-masing partai itu. Kriterianya apa yang misalnya dari masyarakat adat tuh yang diinginkan untuk menjadi pendamping Pak Bupati itu seperti apa? Ya, kalau pertama tadi orang Lampung. Orang Lampung. Kalau kedua apa misalnya? Apa dia harus mengenal dan dikenal? Mengenal dan dikenal. Iya, atau dia harus suarian dengan Bung Laksamana misalnya kan? Harus gitu nggak ya kira-kira ya? Ya kira-kira seperti itu. Welcome ya. Ya. Kemudian misalnya dari segi pendidikan ya terserah lah mereka mengusulkan seperti apa, nanti kita ikut kita pertimbangkan juga, kita kaji bahwa oh ini yang diinginkan oleh masyarakat adat Lampung Utara ya, khususnya di Lampung Utara, karena yang akan merasakan kepemimpinan itu ya memang orang atau masyarakat itu sendiri kan. Benar. Bukan hanya parpol pengusung ini, maka kriterianya kalau bisa ya disampaikan secara tertulis biar bisa menjadi bahan pertimbangan, kemudian bisa menjadi apa namanya bahan kami juga untuk mengkerucutkan 2 nama itu tadi kan. Benar. Ini kriteria dari Empal ini nih. Oh berarti orang ini yang pantas untuk menduduki jabatan sebagai wakil bupati. Nah kan sudah ada pertimbangan lain juga gitu kan. Iya. Jadi itu Bung Lak. Ada nggak ya kira-kira ya kriteria lainnya ya untuk calon wakil bupati ini ya? Ya kalau kriteria Selain secara orang Lampung tadi, ya. secara khusus ya. Tapi kalau yang kita utamakan tadi itu sebenarnya bebas korupsi ya. Bebas korupsi, benar. terus tuh bebas narkoba gitu kan. Bebas dari gratifikasi gitu kan. Jangan sampai kecolongan gitu kan, karena kita kekhawatiran kita ini terjadi nanti. Nah kalau misalnya belum juga dilantik atau dia mau dilantik gitu, nggak taunya dia ada hubungannya sama 2019 kan kerok kita dibuatnya kan. 2019 artinya tertangkap tangannya si Agung ya. Nah kalau dia ada garisan ke sana itu kan agak repot kita ngurusnya. Atau dia memang pemain di tempat lain gitu kan. Pemain di tempat lain itu dalam arti kata yang sekarang lagi selain Lampung Utara kan Lampung Tengah gitu kan. Lampung Tengah itu lagi digali terus juga itu. Nah dia ada pemain tempat lain, kita belum juga dilantik sudah dipanggil. Nah itu yang kita nggak mau di situ. Kalau kriterianya ya intinya ya itu tadi yang harus disampaikan. Mapan nggak ya kira-kira? Ya. Harus mapan nggak kira-kira? Ikhlas. Jadi dalam arti ikhlas itu begini. Gimana ya? Kayak hati aja deh ya. Omong kosong lah ya, atau kalau bahasa sekarang itu bahasa anak-anak sekarang bullshit kata dia. Omong kosong kalau dia mau jadi wakil bupati itu cuman modal bismillah gitu kan. Artinya Allah itu pasti merestui gitu kan. Kalau dia kalau saya bisa kutip bahasa dari saya lupa dari YouTube saya pernah lihat itu salah satu rektor di Indonesia ini mengatakan uang bukan segala-galanya tapi segala-galanya perlu uang kata dia kan. Artinya kalau dia nggak punya uang nggak usah lah kira-kira menyalon ke sana. Atau kalau dia berpikir dia mau mengembalikan uang dari wakil bupati karena dia berkorban kemarin keluar untuk jadi wakil bupati, melobi partai atau melobi wakil rakyat yang notabene udah jadi anggota dewan, itu nggak usah lah kira-kira seperti itu. Kalau dia nggak ikhlas kira-kira seperti itu. Nah jadi finansial itu sangat perlu gitu kan, sangat dibutuhkan. Andaikan jadi wakil bupati itu gratis, Laksamana juga mau, gitu kan. Saya sampaikan. Mau nih langsung. Ya Pak Suhardi juga pasti mau. Saya sampaikan dengan Pak Budi pada waktu itu. Pak Budi, kendalanya di mana? Seandainya memang ini terkendala hanya karena orang-orang tertentu yang bukan sifatnya finansial,
Laksamana majukan, saya bilangin sama dia kan. Kalau partai nanti kita ngelobi Pak Suwardi atau kita ngelobi Pak Ketua Partai yang lainnya gitu kan. Nah kira-kira ada nggak nih? Karena semboyannya macam-macam ini. Apa ya? Saya kalau nggak salah dengar pada saat pemilu waktu itu, saya nggak tahu kalau PAN. Tapi Nasdem mengatakan ada kader eksternal, ada kader internal. Nah mau saya itu seperti itu juga. Maunya ada salah satu partai dari yang 3 partai ini ada kader yang seperti itu juga, masuk kita dari kader eksternal gitu, kira-kira seperti itu kan. Tapi dengan syarat itu tadi, kalau dia nggak pakai mahar juga nggak apa-apa, jangan banyak-banyak tapi kira-kira gitu kan. Sanggupnya berapa ya? Ya karena setiap kita nggak menutup mata gitu ya, bahwasanya bohong ceritanya rapat itu kalau nggak mengeluarkan biaya, mau makan, mau minum gitu kan, transportasi orang harus dipikirkan. Andaikan memang harus mengeluarkan 2 nama di sana di partai itu, katakanlah partai A atau partai B, mereka akan pleno, panggil semua kecamatan, bawa usung dulu katanya siapa yang mau diajukan. Ini emang pulangnya mau gratisan gitu kan? Karena jujur beda tempat kita dengan di dunia yang di negara luar yang sudah maju. Orang yang masuk ke partai di negara yang sudah maju itu, mereka sudah berani berkorban barusan mereka masuk partai. Kalau tempat kita ini kadang-kadang terbalik. Iya, dia cari uang ketika dia masuk partai. Nah repot ini yang urusannya seperti ini kan. Nah berarti ikhlas tadi susah ya. Sangat sulit. Ikhlas itu sangat sulit gitu kan. Nah tapi bukan hal yang nggak mungkin gitu kan, bukan hal yang nggak mungkin. Kalau kita pernah lihat, saya lupa bupati mana, tapi Pak Suwardi pasti ingat, yang dia tadinya anak nakal, yang gembong narkoba, dia jadi bupati, yang dia nggak tahu kalau gaji bupati itu cuma 5-6 juta, nggak ada katanya bupati nggak korupsi kalau kayak gini katanya kan. Nah dia sampaikan bahwa saya nyesel saya jadi bupati kalau saya kalau tahu kayak gini kata dia kan. Ternyata dia OTT juga kan. Nah itu yang saya maksud tadi, bahwasanya kalau nggak ikhlas ini lahir batin loh. Selain dari diri dia juga, kemudian keluarganya juga mengikhlaskan. Nah jadi misalkan Amal tanya sama saya gitu kan, tanya sama Kiai Laksnya gitu kan, apakah Kiai ikhlas untuk jadi wakil bupati? Iya, tadi aku pengen nanya. Pasti jawab saya ikhlas. Loh motivasinya apa? Apa ya? Motivasi ikhlas itu sendiri karena sejarah gitu kan. Anak cucung saya, keturunan saya akan bangga. Oh dulu kakek saya, oh dulu bapak saya, atau dulu buyut saya pernah jadi wakil bupati Lampung Utara, kira-kira gitu. Sedangkan kita dari kaum Lampung, beliau ini kan dari suku kami ini, marga yang minoritas di Lampung Utara, marga yang paling kecil gitu kan. Artinya kalau fraksi di DPR MPR itu fraksi P3 lah kita ini kan, hampir nggak masuk gitu kan dalam itu kan. Nah jadi itu yang saya dengar. Iya dari kaum minoritas tapi bisa apa namanya pegang kendali gitu kan. Sama lah dengan wali kota London ya. Agak jauh-jauh dikit nggak apa-apa kita Bang Suwardi ya. Wali kota London, seorang Muslim yang minoritas di Inggris ternyata bisa jadi wali kota gitu kan. Nah siapa tahu ada nasib yang bagus gitu kan. Tapi bau-baunya kayaknya ada di orang beliau yang bakalan masuk ini. Terserah partai yang lain kesindir apa enggak ya terserah. Sekalipun dia bukan orang Bandar Putih, bukan orang beliau belum asli dari Bandar Putih, tapi bau-baunya sudah masuk ke sana nih. Sudah mulai ada anginnya ke sana gitu kan. Ya mudah-mudahan aja gitu kan. Tapi bukan jago dari Empal ya, atau jago dari salah satu partai juga belum mengumumkan namanya gitu kan. Artinya tidak menutup kemungkinan dari kaum minoritas atau mayoritas. Kalau mayoritas kan Nunya ini, marganya yang ada di sini kan, sama Bunga Mayang ya, Sungkai Bunga Mayang. Ini harusnya hak mereka berdua kalau bicara seperti itu. Hak dalam arti kata kalau hitung jumlah ya, hitung jumlah. Kalau dia hitung jumlah orang mana yang paling banyak nih? Iya suku apa nama marga Nunya ya marga Bunga Mayang gitu kan. Tapi kalau kita ini sudah hidup bernegara maka kita pegang undang-undang. Undang-undang itu membebaskan siapa saja, bahkan orang Papua bisa ke sini. Tapi apakah akan maju ketika orang Papua yang tidak mengenal Lampung Utara jadi bupati di Lampung Utara? Makanya rasional, kita yang pakai rasional. Orang Lampung mengerti daerahnya, kalau dia harus jadi orang Lampung, dilampungkan dulu lah kira-kira gitu kan. Iya, diangkat dulu, jadi dia punya, kalau bahasa Lampung itu punya pengejengan, punya pemianaan di mana dia kan karena mau tampil sebagai apa,
kalau lambang Siger aja dia nggak tahu atau Nah. Kopiah Mas aja nggak tahu, repot dia Lampung dari mana itu kan. Kalau gitu. Nah itu yang kita bilang tadi, Lampung cadang kalau kayak gitu kan. Kalau gitu. Kita kan nggak mau cari yang Lampung cadang itu kan, Iya, kira-kira seperti benar, itu. Benar. Oke, ya, pemirsa Lampung Utara, tadi kita sudah mendengar ya bahwasanya adalah yang sebutkan Kiai tadi ingin mencalonkan. Nah, bagaimana nih partai-partai yang seharusnya hadir duduk bersama kami di sini? Oke, kita langsung saja deh. Pengen nanya nih, selaku sekretaris DPD PAN, Bang, seandainya Bang, dari PAN sendiri itu mengajukan satu nama Bang, satu nama tetapi Bupati menolak, bagaimana nih Bang? Apa yang harus PAN lakukan? Iya, maka sebelum kita menjadi dua nama di partai koalisi itu memang mestinya harus bertemu dulu dengan Pak Bupati kan. Bertemu dulu. Iya, Kira-kira Bang, kapan, dilakukan Bang? komunikasi, misalnya kita sorongkan ini nama-nama yang bakal kita usulkan Oke. untuk mendamping Pak Budi. Iya. Tentu nanti kan Pak Budi ada pertimbangan kan, makanya kita di aturan undang-undang kan dibuat dua yang diusulkan, Dua nama, ya. supaya nanti ada pilihan mana yang terbaik di antara dua itu. Tapi kalau dia calon tunggal kan nggak ada pilihan lagi. Ya. Maka itu tadi dia sebelum ditetapkan ya memang mestinya ada komunikasi dulu dengan Pak Bupati kan. Benar. Karena beliau yang akan berdampingan kesehariannya dengan Pak Budi kan. Benar. Dia mesti harus Pak nyambung. Budi juga harus Iya, tahu ya harus Bang, tahu ya, ya. latar belakangnya. Siapa orang ini kan. Ikhlas apa enggak kata Ikhlas apa ini apa kata Bung Laksamana tadi. Saya agak tertarik juga dengan Iya. kata-kata Bung Laksamana tadi yang masalah apa mahar. Mahar. Nah kalau di PAN nggak ada kita meminta mahar kepada calonnya. Ya. Tapi jangan juga calon itu menyusahkan PAN juga nanti. Iya kan? Harus mapan juga ya Bang. Iya, artinya jangan sampai dia mau mau ngambil SK dari pusat, kita juga yang ngongkosin naik pesawat. Nah, artinya kan dia paling tidak menyusahkan partai itu. Artinya dia bisa mengurus diri sendiri. Artinya ketika harus diajak rapat ke wilayah misalnya, ya dia berangkat dengan menggunakan biaya sendiri. Ke Jakarta juga sama. Masa iya mau PAN semua yang biayain misalnya kan? Nah, seperti itulah kira-kira. Artinya kalau terkait mahar kita nggak ada. Yang penting bagaimana dia bisa menyuarakan aspirasi nanti. Kemudian dia memang benar-benar yang terbaik gitu. Iya. Kemudian benar-benar ikhlas gitu untuk membangun Lampung Utara. Apalagi sekarang apa yang diharapkan dari wakil bupati ini kan nggak ada gaji paling berapa kan, ya, Bang Laksamana. Kemudian fasilitas juga apa? Karena fasilitas juga melekat juga paling nggak akan lebih-lebih dari bupati. Iya. Nah kita lihat juga fasilitas bupati juga nggak hebat-hebat amat Lampung Utara karena sesuai dengan kemampuan Lampung Utara juga. Kecuali kalau memang kita daerahnya yang kaya atau punya penghasilan tambang misalnya yang besar, ya maka tunjangannya juga besar. Jadi maka kalau dia dari awal sudah jor-joran atau sudah mengeluarkan biaya besar dengan harapan akan mengembalikan itu kata Bung Lak, nah susah dia nanti jadi wakil bupati. Itulah yang akan akhirnya nanti terjadi korupsi itu kan. Benar. Kalau ada yang korupsi juga, ini kan nggak ada juga yang mau korupsi kan. Terpaksa cari Iya. cara lain gitu ya Bang. Iya. Mau korupsinya nggak ada ya udah susah lagi dia kan. Iya. Nah, kira-kira gitu. Oke Bang, kira-kira Bang, sepertinya masyarakat Lampung Utara ini menunggu-nunggu nih Bang, kapan dua nama tersebut dilayangkan Bang? Kira-kira kapan sih Bang? Iya. Pokoknya sebelum 6 bulan masa habisnya kerja panitia yang ada di Dewan itu selesai. Sebelum 6 bulan ya Bang? Iya, insya Allah sudah ada nama 2 yang akan diusung oleh parpol pengusung koalisi ya, bukan 2 dari masing-masing partai. Iya. Jadi artinya sudah 4 partai itu sudah sepakat 2 nama yang diusulkan. Kan ini ada masa kerjanya 6 bulan. Pokoknya sebelum itu, insya Allah kita sudah masukkan nama-nama itu. Tapi kalaupun nggak ada, terpaksa yang dari eksternal nanti kata Bung Lak, termasuk Bung Laksamana nanti kita undang untuk ikut bergabung ya untuk menjadi wakil bupati walaupun dia kan katanya minoritas tadi ini. Oke. Yai tadi sempat berkata bahwasanya adanya hambatan Yai. Benar nggak Yai? Adanya hambatan. Nah, tadi kayaknya Kiai juga berkata juga adanya hambatan. Apa sih Yai kira-kira Yai hambatan selain yang
Setelah Justru dia disebutkan. Adinda Amal justru itu tadi. Andaikan 4 partai pengusung itu hadir, Iya. justru pertanyaan itulah yang akan saya sampaikan Oke. kepada mereka gitu kan. Kalau dari Bang Suwardi tadi kan dia sudah mempersiapkan 2 nama dia bilang kan. Nah sedangkan yang 3 partai ini kan kita nggak tahu apa jawabannya kan. Nah ketika saya tanyakan ada tidak hambatan, akhirnya kita menilai kinerja orang. Bukan tugas Empal menilai kinerja orang, tapi tugas Empal ini adalah mengoreksi, kemudian mengevaluasi apa yang sudah menjadi kebijakan. Beda ya mengkoreksi. Beda. Karena misal jadi gini, andaikan PAN sudah muncul 2 nama nih, Iya. sudah diumumkan nanti kan. Nah sudah diumumkan, ternyata PAN ini memunculkan 2 nama ini yang perlu kita kasih tambahan, itu kita sampaikan di sana. Nah jadi bagaikan orang ulangan gitu atau ujian, apa yang mau kita koreksi kalau hasilnya nggak ada atau tidak dikerjakan gitu kan. Nah justru siapa yang menghambat itu mereka yang tidak kerja itu tadi kan. Nah inilah pentingnya mereka itu hadir di sini itu biar bisa jelas gitu kan. Kalau seperti ini kan bisa jadi gosip nih, keluar oh Laksamana jadi bigos kata orang kan, biar gosip nih, pulang-pulang dari Warna ngatain bahwasanya 3 partai itu nggak datang katanya kan, karena mereka belum siap, 2 nama itu nggak ada kata dia. Loh kalau saya bicara gini, kenyataan memang iya kan, 3 partai tidak datang gitu kira-kira seperti itu kan. Kalau diundang datang biar bisa klarifikasi. Kalau gini kan mereka tidak ada klarifikasi kan. Masyarakat semau dia nilai ya kira-kira seperti itu kan. Tidak ada yang bisa melarang masyarakat untuk menilai ya. Nah jadi kalau ada anggapan keluar kita dari sini atau selesai kita live di Warna ID ini kita katakan siapa yang menghambat? Ya 3 partai ini belum mengeluarkan apa namanya calonnya dengan argumennya yang tidak ada. Sepanjang itu masih belum dikeluarkan mereka, sepanjang itu tidak ada klarifikasi sama mereka, kita sampaikan bahwasanya penghambatnya tetap ada di partai. Pak Budi udah ngumpulin kok, udah saya ketemu langsung sama saya. Bang Budi gimana ceritanya ini? Sudah dikumpulin, tinggal mereka kasih 2 nama ke saya, sampai sekarang belum ada katanya. Nah artinya ini tantangan nih dari Pak Budi ini kan, sekalian motivasi, kumpul lah kira-kira seperti itu kan. Nah itu yang saya bilang tadi, andaikan mereka, jadi kita berandai-andai nih, andaikan ada, kita sangat berharap betul itu terjawab pada malam hari ini. Kalau mereka bisa menjawab pada malam hari ini, maka kita bisa sampaikan kepada DPR itu partai sudah siap. Kalau memang mereka belum apa namanya menyampaikan, tagih kira-kira seperti itu kan. Itu gunanya ada uang 5,5 M itu kan kira-kira seperti itu. Mungkin di lain waktu mungkin ya mereka akan memenuhi undangan. Habis waktunya kalau gitu kan, sampai waktunya nanti 6 bulan terakhir seperti itu. Emangnya masyarakat Lampung Utara menunggu hal ini ya? Ini bukan main bola, ada injury time segala macam kan, tambahan waktu kan, kita bukan main seperti kita membangun Lampung Utara itu kan, Lampung Utara itu karena jangan sampai nanti akhirnya terjadi bola panas, bola liar gitu kan. Nah yang berakibat nanti akhir-akhirnya itu tadi gosip di masyarakat akhirnya berkembang mengatakan apa iya siapa kita nggak sedih gitu kan. Ya bagi mereka yang ada di kota bumi aja Dinda Amal. Bagi yang jam terbangnya sudah tinggi kayak Bang Suwardi, ya kiai kamu lah sedikit-sedikit kan, main ke Bandar Lampung kan kira-kira sana kan. Teman-teman pada akademis semua di sana. Itu apa cerita Lampung Utara ke sana? Apa cerita begini begitu segala macam? Kan yang disorot ini pentolan-pentolannya kan, seolah-olah memang tidak bekerja gitu kan. Padahal itu tadi. Makanya kita mau tanya tadi dari Empal sendiri mempertanyakan siapa penghambatnya kira-kira seperti itu biar agak panas sedikit lah, panas dalam arti kata panas ini dipanaskan supaya dia mateng itu termotivasi kan termotivasi. Jangan ketika Laksamana bilang alah ini partai yang ini nggak benar begini begitu dengan ada yang kesinggung besok lapor polisi pencemaran nama baik. Nah ini kerjaan tolol seperti itu kan. Kita memotivasi untuk menjadikan ini suatu pembangunan, untuk ini menjadikan suatu keindahan gitu kan. Harusnya kalau ada percikan api yang disampaikan oleh khususnya dari Empal ya, partai ini mengemasnya jadi bunga api, jadi kembang api yang indah untuk dipandang kira-kira gitu. Kita sangat berharap dalam sehari 2 hari ini didengar sama partai pengusung, wah udah disentil ini sama Laksamana gitu kan, harus kerja. Kalau memang nggak punya kader tadi, nggak punya calon tadi itu kata Bang Suwardi tadi, Laksamana ambil gitu dari eksternal kan, siap kita gitu kan, apalagi nggak pakai mahar tadi kan.
Ya kalau cuma ngongkosin batas Jakarta siap lah kita kira-kira gitu kan. Tapi kalau dari PAN sendiri ada ya Bang ya, dari internal, nggak perlu eksternal ya Bang Iya, sepertinya. kalau sementara masih ada, kita masih stoknya masih banyak. Masih banyak ya Bang Iya. ya. Jangan-jangan termasuk Bang Suwardi sendiri nih Iya. Bang. Insya Allah masih banyak kalau PAN ya. Mau dari yang mana kriterianya, Ada ya, mudah-mudahan Bang, ya? bisa terpenuhi ya. Maka saya bilang tadi kalau ada masukan terkait kriteria nanti mudah kita Iya. ini ngelihatnya kan. Oh ini kriterianya masuk ke si A, ini masuk ke si B misalnya. Sehingga seleksinya akan lebih mudah nanti kita Benar. melakukannya itu kan. Benar banget, benar banget. Nah Mungkin ini masih nunggu dari Laksamana, tapi saya udah dapat clue-nya itu tadi, tidak terkait dengan masa lalu lah intinya ya Tidak kan. terkait masa lalu. Nah, terkait dengan masa lalu ini artinya yang secara langsung ya. Kalau Iya. dia tidak secara langsung sih nggak masalah. Jangan sampai nanti belum dilantik sudah dipanggil bersaksi di KPK, kemudian sudah ditetapkan tersangka misalnya. Ini yang kita nggak mau. Jadi kriteria kedua ini saya udah dapat ini, ketiga malah ya. Tidak terkait dengan masa lalu ya. Masa lalunya paham sendirilah kita ya. Iya. Yang membuat kita susah sampai dengan hari ini itu karena masa lalunya nggak benar itu berarti. Nah, yang Oke. pertama tadi ikhlas, ya. Ikhlas. Kemudian yang pertama sekali tadi Orang Lampung Lampung. ya, orang Lampung. Nah, sudah dapat ini 3 kriteria saya nih. Ada semua ya Bang ya di PAN? Hah? Ada semua nggak Bang? Kalau yang masa lalu belum ada kayaknya. Oh, belum ada. Yang terkait dengan masa lalu belum ada. Oke. Insya Allah nggak ada yang Oke. terkait dengan masa lalu itu ya. Clear ya Bang ya untuk PAN ya Bang? Iya, insya Allah clear. Oke Bang, gimana Bang terkait harapan langsung saja nih, closing statement langsung Bang. Harapan dengan siapa ini? Terkait hal ini Bang, dua Oh iya. Yang Harapannya tidak yang pasti dengan partai koalisi segera untuk kita bertemu ya, berembuk kembali supaya ini juga masyarakat jangan nunggu-nunggu ya. Sehingga nanti bisa cepat kita mendapatkan siapa figur yang paling pas untuk mendampingi Pak Budi. Kemudian setelah itu ketemu nanti kan bisa langsung komunikasi dengan Bupati, menyampaikan bahwa kami sudah dapat, kemudian mungkin bisa diperkenalkan diri dulu dengan Pak Budi sehingga nanti ke depannya kan Pak Budi bisa lebih leluasa untuk melakukan komunikasi dengan calon ini dan bisa memberikan penilaian, oh ini yang paling pas ini di antara dua. Kemudian dengan Dewan juga ya seperti yang lalu-lalu saya menyatakan kalau melakukan pemilihan ya menggunakan hati nurani. Kalau dia memilih orang yang berharap untuk mendapatkan apa dari wakil bupati itu jangan berharap. Kata Bung Lak tadi apa yang diharapkan dari wakil bupati ini sebenarnya. Maka kalau dia betul-betul ingin menjadi wakil bupati, ya dia harus berkorban dulu. Iya. Ya. Kalau betul-betul ingin membangun Lampung Utara ini, karena bukan tidak mungkin wakil bupati ini akan menjadi batu loncatan dia ke depan nanti untuk memimpin Lampung Utara ya karena iya Siapa tahu karena ya, Bang, ya. iya karena saya yakin ini akan dijadikan batu loncatan untuk ke depannya karena kalau dia hanya berhenti sebagai wakil bupati ini saja ya itu tadi kata Bung Lak apa yang diharapkan ya kecuali kalau dia memang ikhlas betul tadi mau membangun Lampung Utara kan dan benar-benar berjiwa patriot lah untuk membangun Lampung Utara yang sudah terpuruk ini ya saya kira itu. Oke, terima kasih Bang Su. Harapan yang cukup berkesan. Bagaimana kita pengen juga dengar nih harapan dari Kiai Lak terkait partai koalisi yang tak kunjung Ya. bertemu. Sebenarnya harapan itu udah diborong sama Bang Suwardi ya. Oke. Sama harapannya, sama dengan Bang Suwardi gitu. Artinya kita nggak mau hal ini berlarut-larut. Kalau tadi saya nggak tahu ya sejauh mana 3 partai yang lainnya itu sudah bekerja sampai di mana. Tapi kalau memang belum bekerja, ikutilah jejak PAN kira-kira seperti itu kan. Bahwasanya ikuti, siapkan namanya, kapan segera kumpul, lakukan kumpul itu. Dan jangan ini jangan sembunyi-sembunyi gitu. Kalau bisa ya diumumkan hari ini akan terjadi dikumpul mengadakan rapat koalisi partai gitu kan. Akan menyimpulkan 2 nama gitu kan atau aklamasi 1 nama gitu kan biar asik. Tapi kalau dia memang sampai kumpul itu tadi titip pesan ya Bang Suwardi ya, kalau kita nyampaikan kriteria tadi kalau memang nggak ada nama Laksamana siap gitu kan. Udah siap Jadi benar sepertinya. enggak, kita ini bisa jadi pelengkap Iya. penderita gitu kan. Kalau memang sudah nggak ada lagi kan kira-kira gitu kan.
Ya ibaratkan kalau orang perang gitu kan, kalau tentara udah gak ada lagi ya kita wajib hukumnya untuk jadi tentara, kira-kira seperti itu kan. Nah itu yang kita harapkan bahwasanya ini sudah saatnya gitu kan, sudah saatnya, sudah waktunya. Kalau bahasa dari Waikanan yang dikutip sama Prabowo Subianto gitu kan, bahwasanya kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi, kira-kira seperti itu kan. Nah itu semboyan yang dikutip itu harusnya partai-partai yang lain itu ya mengikuti jejak apa yang sudah dilakukan sama PAN. Kalau memang dia sudah melakukan bahkan lebih dari yang dilakukan sama Partai PAN, ya kira-kira diekspos lah, jangan diem gitu kan. Biar masyarakat Lampung Utara juga tahu ya. Benar, biar masyarakat Lampung Utara tahu dan tidak bertanya-tanya. Akhirnya tidak yang pasti. di grup Facebook, di grup WhatsApp, dan di Instagram akhirnya kan jadi isu-isu yang ngomongnya ngawur kayak ngobrol di warung kopi ujungnya kan, yang entah di mana pangkalnya, entah mana ujungnya, dan yang kita sesalkan itu kan ujung-ujungnya kan nanti bupati yang kena kan. Bupati memang kesehatannya lagi terganggu, ngedengar dari pembisik, mendengar lihat dari media sosial segala macam hal-hal yang menyangkut pribadi dia maupun menyangkut tentang kebijakan dia yang dianggap salah gitu kan. Kalau nganggap salah jangankan Pak Budi ya, Rasul aja dianggap sama orang salah, kafir, tapi yang anggapnya kan bukan umatnya gitu kan. Nah kira-kira seperti itu kan. Oposisi boleh, tapi oposisinya itu kan sifatnya membangun gitu kan. Oposisi yang intinya bahwasanya untuk kemakmuran, itu yang kita harapkan dari sana kan gitu kan. Dan mudah-mudahan harapan kita sangat berharap kita bahwasanya kita keluar dari ruangan ini atau keluar dari acara ini, selesai melakukan acara ini ada telinganya yang panas gitu kan, sehingga dia termotivasi bahwasanya oh ini harus segera dilakukan. Atau besok atau lusa dia ketemu saya, apa sih yang lo omongin Laks, kata dia kan, biar kita adu argumen gitu kan. Sama siapa aja siap kita adu argumen gitu kan. Iya, sama siapa saja. Bahkan kalau memang perlu Pak Budinya sendiri mau komunikasi sama kita, debat soal ini juga kita siap, kira-kira gitu kan. Tapi lihat dulu ya, sebagai empal atau sebagai akademisi. Kalau malam ini kita sebagai empal ya, dari empal. Dari empal ini dia harus keras juga karena dia menyangkut kebijakan-kebijakan penyimbang yang ada di sini kan. Di Lampung Utara khususnya ya Bang. Iya, itu karena kadang-kadang acara di empal itu harus malam hari dilaksanakan kan. Jadi kalau dia malam hari gitu kan, diwakilkan sama asisten atau diwakilkan sama sekda. Ini urusan administrasi mereka itu kan. Kalau udah urusannya sudah menyangkut tentang kemasyarakatan, tentang kebijakan politik kan urusannya sudah bupati dan wakil bupati gitu kan. Harus bisa dibedakan. Dan yang pasti wakil bupati ini tidak mengganggu periuk tidak mengganggu periuk pejabat struktural lah, kira-kira seperti itu kan. Jadi iya sudah ada pas ini jabatan politik gitu, jangan khawatir gitu bahwasanya dengan adanya wakil bupati ada yang terganggu gitu kan, itu nggak ada di sana itu kan. Santai aja, kalem gitu. Ya, jadi santai aja, dan itu sebagian besar sudah memahami, tapi ada yang kira-kira masih belum memahami gitu kan. Bahkan bila perlu seperti yang disampaikan oleh untuk kebijakan politik ya, ini kebijakan politik di DPR sendiri itu wacana adanya staf ahli ya Bang Suwardi itu sangat baik gitu kan, disambut baik gitu kalau memang anggarannya ada gitu kan, karena yang menyangkut kebijakan politik itu pasti berkaitan dengan Dewan Perwakilan Rakyat itu. Nah itu aja harapan kita bahwasanya nggak apa-apa kita sentil gitu kan, atau kita toel gitu kan 3 partai pengusung yang tidak hadir pada malam hari ini, bahwasanya ini dijadikan PR gitu, bahwasanya malam ini terjadi komunikasi antara partai PAN dengan Majelis Penyimbang Adat, sekalipun PAN itu diwakili sekretarisnya, Majelis Penyimbang Adat yang melakukan oleh ketua litbangnya, tapi kapasitas kita sebagai ketua empal dan ketua PAN yang hadir ini gitu kan, itu yang harus disadari sama mereka gitu kan. Terima kasih, itu aja Dinda. Oke, terima kasih kepada Kiai Lak, Bang Su yang sudah bersedia ngobrol terkait kemajuan bersama ya Bang tentunya. Semoga Kiai dan Abang ini tidak bosan-bosan lah untuk mengedukasi dan memberikan informasi. Terima kasih sekali lagi yang mengucapkan.
Berbicara tentang harapan, tentu saja kita berharap agar partai koalisi langsung mengeksekusi dan tidak bertele-tele. Tentunya untuk demi kemajuan dan kebaikan bersama. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ya, saya Amalia dari Harian Warna ID dan seluruh kru yang bekerja hari ini mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.